Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Wijaya dengan nomor stambuk A40120077 dari kelas B angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PPT yang saya buat yang berjudul Perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Oke, kita masuk di slide pertama. Itu ada tentang tinjauan historis Pancasila. Di sini saya mengambil 4 poin. Yang pertama, poin itu pembahasan historis Pancasila hanya terbatas pada 2 pembahasan. Yang pertama, sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 dan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena perumusan Pancasila itu dilakukan pada saat sidang BPUPKI, entah itu yang pertama dan yang kedua. Karena pada saat kedua sidang tersebut ada beberapa tokoh yang mencanangkan rumusan-rumusan Pancasila yang akan ditetapkan sebagai dasar negara. Terus yang berikutnya ada dicabutnya ketetapan MPR nomor 11 garing MPR garing 1978. Dicabutnya ketetapan MPR ini tak lain karena Pancasila belum terlalu diterapkan di kehidupan sosial. Banyak peraturan-peraturan yang dibuat oleh MPR, presiden dan pemegang hak di birokrat negara membuat beberapa peraturan yang bersifat universal untuk merealisasikan Pancasila ini di kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Tetapi pada kenyataannya Pancasila belum sepenuhnya terrealisasi begitu, atau dalam kata lainnya belum terlalu diterapkan di kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia, dan berakibat pada pencabutan beberapa peraturan-peraturan, salah satunya ketetapan MPR nomor 11 tahun 1978. Oke, selanjutnya itu sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1978, di mana pada saat tersebut Prof. Mr. Muhammad Yamin menyampaikan telaah tentang dasar negara, yang dia pada saat itu menyampaikan sebuah pidato sebagai usulan dasar negara. Dan pada saat pidato tersebut dia menyampaikan 5 nilai. Yang pertama, perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Namun pada saat itu dia tidak memberi nama terhadap 5 poin yang dia cetuskan. Selanjutnya sidang BPUPKI yang kedua tanggal 1 Juni 1945. Nah, pada saat inilah kerangka dari Pancasila mulai terbentuk, yaitu pada saat pidato Insinyur Soekarno, yang pada saat pidato tersebut disambut gegap gempita oleh para peserta sidang. Dia menyampaikan 5 asas. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkedaulatan. Nah, pada saat itu para peserta sidang setuju dengan usulan Insinyur Soekarno, tapi banyak pertimbangan. Oleh karena itu yang dijadikan kerangka dalam penyusunan Pancasila yang terbentuk sekarang ini. 5 sila sekarang yang kita pakai sebagai ideologi negara, yaitu Pancasila. Kerangkanya dari situ. Terus lanjut ke slide berikutnya, itu Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Nah, Pancasila sendiri dalam arus sejarah bangsa itu, Pancasila merupakan dasar negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal tersebut terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara
pada awal reformasi 1998 muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai bentuk produk rezim Orde Baru yang melakukan penataran P4 dengan syarat nuansa doktrin yang memihak pada rezim berkuasa. Nah, pada saat kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 itu, dasar negara tidak langsung ditetapkan, melainkan pada besok harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, hal ini terjadi karena pada waktu itu Pancasila disahkan oleh BPKI, lembaga atau badan konstitusi yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Nah, itu alasan kenapa yang mengesahkan dasar negara pada saat itu BPKI, karena dia yang memegang wewenang pada saat itu. Nah, pada awal reformasi 1998 muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim Orde Baru. Nah, karena pada saat kepemimpinan, sedikit cerita, pada saat kepemimpinan Soeharto itu demokrasi itu lebih terarah ke demokrasi terpimpin begitu, di mana kekuasaan terbesar dipegang oleh presiden, terus lembaga-lembaga kenegaraan itu banyak dipegang oleh presiden, haknya tidak seutuhnya dikendalikan oleh presiden. Nah, maka dari itu muncul anggapan bahwa Pancasila tidak lagi dipakai karena doktrin atau apalagi namanya itu kayak doktrin ke masyarakat itu sangat terasa. Terus slide selanjutnya itu yaitu konsep dan urgensi Pancasila. Konsep dan urgensi Pancasila. Periode yang pertama, periode pengusulan. Pada saat periode pengusulan Pancasila adalah cikal bakal munculnya ideologi Pancasila, diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka pintu gerbang kemerdekaan bangsa. Karena pada saat dekat-dekat kemerdekaan itu, para anak muda atau tokoh pemuda mendesak para tokoh lama, maksudnya tokoh-tokoh senior, untuk melakukan proklamasi, mendesak para senior-seniornya seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin untuk segera melakukan demokrasi. Nah, oleh karena itu Indonesia sebagai awal mula proklamasi di situ. Nah, terus di sini dijelaskan juga di PPT bahwa momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia dan merupakan modal awal melaksanakan sidang BPUPKI yang difasilitasi oleh Laksamana Maeda sehingga tidak adanya intervensi dari pihak Jepang. Nah, di mana pada saat sidang BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli tersebut 1945, pada saat itu disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama atau yang sekarang kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Di alinea keempat itu terdapat rumusan Pancasila. Yang pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, naskah awal tersebut yang kemudian dijadikan pembukaan Undang-Undang 1945 dengan beberapa revisi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional. Nah, sidang ini berlangsung tanpa ada intervensi dari pihak Jepang. Itu tak lepas dari peran seorang Laksamana Maeda yang sebagai mediator antara pemerintah Jepang yang berkuasa di Indonesia pada saat itu dan
para tokoh-tokoh nasional. Nah, pada saat BPUPKI pada saat sidang kedua pada tanggal setelah sidang tersebut ada peristiwa pengeboman yang terjadi di dua kota Jepang. Nah, pengeboman yang dilakukan oleh sekutu kepada salah satu kota di Jepang membuat pemerintah Jepang yang ada di Jakarta mengeluarkan beberapa maklumat yang membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu. Nah, takluknya Jepang pada tanggal sekutu itu pada tanggal 6 Agustus 1945 itu pemerintah Jepang sangat terdesak karena yang alasan pertamanya kekurangan personil akibat pengeboman di dua kota tersebut. Otomatis tentara-tentara Jepang banyak yang mati karena kedua kota tersebut kota besar. Nah, akibatnya pemerintah Jepang yang ada di Jakarta itu mengeluarkan maklumat yang pertama, pertengahan Agustus 1945 dibentuk PPKI atau biasa kita kenal sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus yang kedua, rencananya dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945 dan memulai sidang pertama itu 19 Agustus 1945. Tapi pada kenyataannya PPKI terbentuk lebih dahulu akibat dari pengeboman sekutu. Terus yang ketiga, 24 Agustus 1945 dijanjikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sebelumnya sudah memang ada janji dari pihak Jepang kepada pihak Indonesia bahwa Indonesia akan merdeka. Tapi pada tanggal 24 Agustus 1945 terus akibat lain dari pengeboman di dua kota tersebut dan akhirnya pemerintah Jepang menyerah, terjadi kekosongan pemerintahan yang terjadi di Indonesia. Nah, pada saat itulah celah diambil alih oleh pemuda-pemuda yang ada di Indonesia dengan semangat Sumpah Pemudanya mendesak para senior untuk melakukan proklamasi. Nah, celah tersebut betul-betul dimanfaatkan oleh para tokoh nasional untuk melakukan proklamasi tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan terjadilah proklamasi yang dikumandangkan oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Terus lanjut ke slide berikutnya, periodisasi Pancasila. Nah, periodisasi Pancasila sendiri terjadi 3 periode. Penguasa yang pertama itu periode Orde Lama di bawah kepemimpinan Insinyur Soekarno. Periode Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden kedua yaitu Bapak Soeharto, dan reformasi yang terjadi sekarang. Nah, yang pertama itu di periode Orde Lama. Di periode Orde Lama sendiri dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama periode 1945 sampai 1950. Nah, pada saat periode 1945-1950 itu Pancasila sebagai pandangan hidup upaya banyak mendapat halangan begitu. Upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara itu sangat kuat. Apalagi pada saat itu terjadi 2 pemberontakan yang cukup dikenal. Yang pertama itu pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Terus yang kedua pemberontakan DITII oleh Soekarmaji. Nah, akibat kenapa terjadi pemberontakan tersebut? Tak lain karena ingin mengganti ideologi negara PKI dengan ideologi komunisnya, dengan DITII ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Terus periode 1950 sampai 1959. Nah, pada saat periode tersebut
Pancasila lebih diarahkan ke ideologi liberal. Ideologi liberal dan lebih mementingkan apa lagi namanya, keputusan sepihak begitu. Alhasil sila keempat tidak lagi dipergunakan. Tidak ada lagi yang namanya musyawarah dalam mufakat, melainkan menggunakan hasil voting untuk menentukan hasil. Terus pada saat periode ini juga terjadi 3 pemberontakan yang cukup dikenal juga. Yang pertama itu pemberontakan di Maluku yang dinamai dengan Republik Maluku Selatan. Terus ada juga pemerintahan revolusioner Republik Indonesia dan Permesta. Pada dasarnya periode ini bisa disimpulkan bahwa periode Pancasila lebih ke ideologi liberal. Terus pada yang ketiga itu ada periode dari tahun 1959 sampai tahun 1965. Nah, di periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin, di mana seluruh kekuasaan dipegang oleh presiden. Akibat itulah nilai-nilai Pancasila dinilai sedikit tercoreng karena kekuasaan tertinggi dipegang oleh Soekarno pada saat itu, karena masih menjabat sebagai presiden. Dan pada periode inilah terjadi pemberontakan yang cukup dikenal pada saat sampai sekarang dan dikenang sebagai periode kelam sejarah Republik Indonesia, yaitu pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1945 atau yang biasa disingkat G30S PKI. Nah, pemberontakan ini dipimpin oleh Aidit dengan tujuan mengubah ideologi negara menjadi ideologi komunis dan menjadikan Indonesia sebagai negara Uni Soviet. Dan untungnya para pelaku tersebut bisa ditangkap walaupun memakan beberapa korban, dan korbannya tersebut adalah jenderal-jenderal ternama di Indonesia. Terus lanjut ke periode kedua, yaitu periode Orde Baru. Nah, pada saat periode Orde Baru tersebut, semua masyarakat berharap dengan lengsernya Soekarno dari kepemimpinannya dan diganti oleh Soeharto, harapan masyarakat sangat tinggi. Kenapa? Yang pertama, dia berhasil membubarkan PKI. Terus visinya Soekarno juga untuk melaksanakan untuk menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, dari visi tersebut masyarakat sedikit berekspektasi tinggi karena beberapa bukti juga yang telah diperlihatkan oleh Soekarno sendiri. Tapi pada kenyataannya, pada masa Orde Baru ini Pancasila tetap juga berjalan seperti demokrasi terpimpin begitu, karena kepemimpinan tertinggi juga tetap dipegang oleh presiden, dan presiden masih menjadi pengontrol utama lembaga negara lainnya, entah yang bersifat suprastruktur ataupun yang bersifat infrastruktur, seperti halnya DPR, MPR atau lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, itu masih di bawah kepemimpinan Soeharno. Terus Soeharto juga memiliki banyak legalitas seperti di ABRI, di MPR, bahkan di ABRI dia masih menjadi panglima tertinggi. Nah, oleh karena itu Soekarno agak sedikit otoriter pada saat memimpin, dan
lagi-lagi Pancasila hanya menjadi harapan belaka dan tidak terrealisasi dengan sempurna. Lanjut ke masa reformasi. Nah, akibat keotoriteran Soeharto, pada saat itu pemuda-pemuda di Indonesia atau mahasiswa melakukan gerakan yang bisa dibilang merupakan gerakan terbesar mahasiswa dengan melakukan demo besar-besaran di seluruh Indonesia pada tahun 1948. Nah, pada masa reformasi penerapan Pancasila sebagai dasar negara atau pandangan hidup tetap banyak tantangannya lah, tidak selalu mulus. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan, tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang sudah dipengaruhi oleh ideologi luar atau kehidupan negara luar, terutama budaya barat. Nah, tantangan lain yaitu menurunnya rasa persatuan dan kesadaran untuk bersatu dengan ditandainya beberapa konflik antar daerah, tawuran antar pelajar, apalagi tindak kekerasan, dan dianggap tidak sejalan dengan Pancasila. Nah, ini sesuai dengan apa yang pernah Soekarno katakan. Ia pernah Presiden Insinyur Soekarno pernah berkata bahwa perjuanganku sedikit mudah karena mengusir penjajah, sementara perjuangan kalian agak sedikit sulit karena menghadapi bangsa sendiri. Nah, itulah yang menjadi tantangan era reformasi pada saat ini dan bahkan sampai sekarang. Tawuran terus terjadi, konflik antar daerah terus terjadi, dan sekarang konflik banyak terjadi di daerah-daerah kecil seperti di Papua, di daerah Aceh sana juga sering terjadi konflik-konflik antar daerah. Semua itu mengakibatkan sedikit menyusutnya ideologi Pancasila sendiri, karena di dalam Pancasila kita diajarkan untuk bersatu. Itu ada sila ketiga, persatuan Indonesia. Dengan adanya peperangan antar sesama, antar suku, ras, terus sekarang banyak kasus-kasus yang melibatkan agama, itu saya rasa